Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo gambar pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pick a card, atau kali ini pilih gambar dengan tema Major Arcana yang merepresentasikan diri kamu. Major Arcana di dalam kartu tarot. Oke, kita langsung lihat kartu-kartu apa, dadu apa yang akan keluar untuk gambar pertama. Nanti kita baca sama-sama. Wow. Gambar pertama. Wow, 2 kali the sun. Wow. Gambar pertama, please. Thank you. Okay. Venus dan Mercury. Wow, oke. Okay. So, kartu yang keluar untuk gambar pertama adalah Death dan The Sun. 3 kartu di sini, klarifikasinya, The Sun, Ace of Pentacles, dan Ten of Wands. Planet yang mempengaruhi kamu, yang mempengaruhi representasi energi kamu adalah Venus dan Mercury. So, dengan kartu Death dan The Sun sebagai representasi Major Arcana untuk gambar pertama, saya nggak tahu ini apakah per saat ini energinya atau memang seingat kamu, seumur hidup tuh kamu seperti ini terus. Death dan The Sun, dimana artinya setiap kali kamu mengalami perubahan, mengalami transformasi diri, setiap kali ada yang baru dari diri kamu, apa yang kamu lalui sebelumnya tuh bener-bener hancur-hancuran atau bener-bener drop banget. Jadi ini kan energinya kontradiksi sekali ya, dari death, kematian, dan kehidupan. Iya dong, death, kematian, the sun itu kan kehidupan. Kita hidup, kita alive, kita bahagia lagi, kita terang benderang lagi, kita jelas lagi dengan arah hidup kita gitu. Jadi yang saya rasakan nih, mungkin seumur hidup kamu, atau mungkin per saat ini aja, pada saat kamu nonton video ini, setiap kali kamu melakukan transformasi diri, entah itu secara internal, entah itu secara eksternal, kamu harus mengalami atau melalui hal-hal yang tidak enak dulu, agar supaya kematian dalam tanda kutip terjadi. Kalau sudah berubah, kalau kamu sudah mentransform diri kamu akan keluar sebagai energi the sun, energi yang bahagia, energi yang positif lagi terhadap kehidupan, optimis lagi mengenai masa depan. Jadi mungkin contohnya misalnya kamu buka usaha, terus udah berjalan mungkin 3-5 tahun, tapi
profitnya nggak begitu bagus, bahkan kadangkala kamu harus ngegerus tabungan kamu lagi tiap bulan. Jadi akhirnya bangkrut usaha tersebut yang sudah berjalan 3-5 tahun itu akhirnya bangkrut. Death kan. Terus dari situ kamu merubah total bagaimana etika kerja kamu, bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Pokoknya ada perubahan secara internal. Kalau perubahan secara eksternal mungkin kamu memecat pegawai-pegawai yang kamu lihat memang nggak baik hasil kerjanya, atau yang bahkan mungkin korupsi, atau yang mungkin cuma sebagai pemanis doang, tapi nggak ada fungsinya di usaha kamu itu. Jadi perubahan-perubahan yang kamu lakukan itu adalah dikarenakan kehancuran, kebangkrutan, death. Makanya nih energi transformasi kamu benar-benar total. Pada saat kamu selesai membereskan diri kamu secara pribadi maupun situasi di luar diri kamu, yaitu situasi eksternal, kamu bangkit lagi, terlahir kembali dengan optimisme yang baru. Jadi energinya tuh fresh lagi, segar lagi gitu loh. Di sini dengan The Sun, Ace of Pentacles dan Ten of Wands, kenapa saya kasih contohnya usaha, kamu punya usaha terus bangkrut, adalah karena ada Ace of Pentacles. Yang artinya dengan kartu pertama The Sun, kamu gak takut untuk mencoba lagi. Karena pikiran kamu, badan kamu, emosi kamu sudah fresh lagi kan, sudah segar lagi kan. Makanya kamu gak takut untuk mencoba lagi, buka usaha yang lain misalnya. Karena yang kemarin udah bangkrut kan. Gak apa-apa, gue udah merubah diri gue udah merubah eksternal gue sekarang udah optimis lagi sama usaha yang baru yang mau gue kerjakan, yang mau gue garap, yang mau gue buka. Jadi kamu gak ada takutnya nih, bisa dibilang nih energinya gambar pertama nih gak ada takutnya. Dengan The Ten of Wands di sini, kamu juga siap tangan kamu kotor. Dalam arti kamu siap kerja keras, kamu siap memanggul apapun beban yang akan datang. Karena apa? Kamu sudah ada pengalamannya. Jadi setiap kali transformasi, setiap terjadi death, setiap terjadi kematian dalam tanda kutip, kamu semakin tahu bagaimana menghandle, bagaimana memanage, bagaimana mengatur 10 tongkat ini, beban ini, gitu loh. Jadi bisa dibilang kamu mungkin energinya naik tingkat terus, naik kelas terus. Setiap kali naik kelas kamu segar lagi, kamu memulai sesuatu yang baru lagi. Gak apa-apa nanti jatuh lagi. Misalnya nih ya, seumur hidup kamu selalu seperti itu energinya. Gak apa-apa jatuh lagi. Yang penting gue punya pengalaman lagi. Gue punya keahlian baru lagi gitu loh. Karena dua planet yang mempengaruhi kamu ini dua-duanya planet personal planets, yang artinya energinya tuh sangat kerasa banget di kamu, sangat bisa dimanfaatkan banget sama kamu. Venus dan Mercury. Komunikasi kamu juga jadi lebih skillful, jadi lebih baik. Venus, cara kamu membuat relasi, membangun relasi dengan orang-orang di sekitar, dengan orang-orang baru juga semakin baik. Jadi gak ada takutnya kamu untuk memulai sesuatu yang baru. The Sun, Ace of Pentacles, ini energinya bagus banget. Dan ditambah lagi dengan Ten of Wands di sini, kamu nggak takut untuk kerja keras, untuk keringetan, untuk tangan kamu kotor karena melakukan kerja fisik, nggak takut kamu. Karena setiap kali kamu berubah, setiap kali kamu mentransform diri kamu segar kembali. Lihat dong, 2 kali The Sun, ya kan? Jadi energi kamu nih bagus banget ya. Kalau saya bilang nih, walaupun misalnya seumur hidup kamu jatuh bangun, kamu tetap positif terhadap kehidupan, tetap optimis terhadap masa depan kamu. Jadi nggak ada capeknya, kan ada orang yang kalau misalnya habis jatuh bangkrut terus dia putus asa, iya kan? Atau akhirnya depresi. Kalau kamu enggak, kamu tetap optimis, tetap positif, walaupun sudah mengalami kebangkrutan. Bahkan kamu berani lagi untuk melakukan sesuatu yang baru, menggarap sesuatu yang baru. Jadi dengan 2 planet ini energinya tuh bener-bener kenaikan kelasnya tuh kerasa.
Setiap kali kamu memulai usaha baru misalnya ya, ini yang saya kasih contoh usaha baru, tapi tentunya nggak perlu itu. Bisa aja Ace of Pentacles kamu masuk kerja lagi di tempat lain, di tempat baru, ya kan? Atau mungkin dalam hal percintaan, kamu punya pasangan baru lagi. Tapi setiap kali kamu melakukan sesuatu yang baru, bertemu dengan orang baru, ini keahlian kamu untuk membangun relasi, membangun koneksi, keahlian kamu untuk berkomunikasi, itu meningkat, terus meningkat, gitu loh. Jadi ini bagus sekali ya, gambar pertama saya suka banget energinya kamu. Dan tadi yang di awal saya bilang, saya nggak tahu ini apakah terjadi sama diri kamu seumur hidup kamu, seingat kamu, jatuh bangun, atau baru saat ini aja nih. Akhir-akhir ini aja, mungkin sepanjang 2024 ini deh, 1 tahun terakhir ini deh, kamu kemarin sempat jatuh, tapi sekarang kamu udah bangkit lagi, atau saat ini kamu sedang dalam masa kejatuhan, tapi percaya, the sun udah nungguin kamu akan balik lagi ke energi yang menyegarkan, yang segar, yang the sun, oke? Wow, anyway, good luck ya, gambar pertama, semoga kamu tetap optimis, tetap positif menghadapi kehidupan. Bye. Halo gambar kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu, pick a card, atau kali ini pilih gambar dengan tema Major Arcana yang merepresentasikan diri kamu. Major Arcana di dalam tarot, oke? Kita langsung lihat ada kartu apa, ada dadu apa yang akan merepresentasikan energi gambar kedua. Nanti kita baca sama-sama. Second picture, please. Thank you. Nice. Okay. Second picture, please. Thank you. Wow. Kuat banget energinya kamu nih. Di sini Major Arcana yang merepresentasikan kamu, tapi klarifikasinya kamu juga mendapatkan 2 Major Arcana yang lainnya. Jadi dari 5 kartu, 4 keluar Major Arcana. Hanya 1 yang minor, oke? Gambar kedua, please. Wow. Another the moon. Oke. So, kartu yang keluar adalah the moon, the magician, dengan klarifikasi the devil, temperance, dan 8 of cups. Planet yang mempengaruhi energi kamu ini, 2 kartu Major Arcana ini adalah the moon lagi, bulan lagi, dan Jupiter, planet keberuntungan. Oke? Oke, gambar kedua. Saya nggak tahu energi kamu ini apakah baru aja seperti ini akhir-akhir ini, atau mungkin setahun terakhir ini baru aja seperti ini, atau memang seumur hidup kamu, seingat kamu memang seperti ini orangnya. Oke? Dengan the moon sebagai kartu pertama, dan ada dadu the moon juga di sini, yang saya rasakan kamu adalah nomor 1, seseorang yang sangat emotionally tune. Jadi kamu secara emosi, secara perasaan kamu tuh paham banget sama hati kamu. Kamu juga tipe seseorang yang mungkin bisa dibilang mendengarkan, mengikuti apa yang dikatakan intuisi kamu, atau apa yang dikatakan kata hati kamu. Jadi kamu benar-benar terikat, atau kamu benar-benar bergandengan tangan dengan perasaan kamu. Perasaan kamu mengarahkan kamu ke kanan, ya kamu ke kanan. Mengarahkan kamu ke kiri, ya ke kiri, gitu loh.
Mungkin dari dulu seperti itu, kamu memang seseorang yang emotionally driven, jadi dituntun sama emosinya, sama perasaannya, sama hatinya. Mungkin dari dulu kamu seperti itu. Tapi dulu-dulu mungkin kamu terlalu mengikuti hati kamu tanpa mempertimbangkan pikiran kamu, logika kamu, otak kamu. Jadi kalau misalnya kamu cinta sama seseorang, ya udah, itu orang mau bagaimana, itu orang mau ngapain juga, gue tetap cinta. Gue nggak peduli, gue tetap cinta, gue tetap mau berpasangan sama dia, gue nggak mau putus, misalnya gitu. Karena ada the devil ya di sini. Jadi kayak kamu malah jatuhnya terlalu berlebihan dalam mempertahankan apa yang kamu rasakan. Cuma sekarang, saat ini atau pada saat kamu nonton video ini, yang saya rasakan energi kamu sudah mulai mungkin maturing ya, mulai dewasa, mulai bijaksana. Jadi yes, kamu tetap terikat, kamu tetap bergandengan tangan dengan emosi kamu, dengan perasaan kamu, dengan hati kamu, dengan intuisi kamu. Tapi dengan adanya The Magician, ini kan energi Mercury ya, energi planet pikiran, kamu mulai membawa serta pikiran kamu, logika kamu, otak kamu. Jadi kalau misalnya kamu terlalu berlebihan dalam mengejar sesuatu, mendapatkan sesuatu, mempertahankan sesuatu hanya karena perasaan kamu berat di situ, pikiran kamu mulai jalan, gitu loh. Dan ditambah lagi yang saya rasakan, dengan adanya Temperance dan Jupiter, ini Temperance nih kartunya Sagittarius ya, Sagittarius dipimpin oleh Jupiter. Kamu mendapatkan dadu Jupiter, di mana ini adalah planet keberuntungan. Dengan dua hal ini, Temperance dan dadu Jupiter, yang saya rasakan kamu juga kayaknya entah dari dulu atau per saat ini aja, atau setahun terakhir ini aja, kamu kayaknya punya ini deh, punya pelindung dalam tanda kutip ya. Jadi kayak ada arwah pelindung, ada roh pelindung gitu loh, yang bener-bener ngasih tahu kamu kalau udah jangan terlalu terobsesi, udah jangan terlalu ngoyo. Karena kartu selanjutnya Eight of Cups. Sekarang per saat saya baca energi kamu ini, kamu sudah mulai bisa melepaskan diri dari emosi yang berlebihan, emosi yang membuat kamu terobsesi, membuat kamu terlalu berambisi. Kamu sudah bisa melepaskan diri karena ada Eight of Cups di sini. Jadi kalaupun dari dulu kamu memang terikat sekali, emotionally driven banget, tapi yang pasti sekarang energi toksiknya, energi the devilnya itu mulai berkurang, mulai menipis. Apa yang kamu dapatkan dengan pengurangan the devil ini adalah the magician, dimana the magician adalah energi yang kreatif. Jadi sekarang contohnya, kalau misalnya kamu kepikiran sama seseorang terlalu berlebihan, terlalu pokoknya cinta banget sama seseorang, wah pokoknya pengen banget dapetin itu orang, pengen banget berpasangan sama seseorang, contohnya ya, kamu nggak lagi masuk ke dalam energi the devil, tapi kamu justru malah mengekspresikan diri kamu dengan energi the magician. Jadi mungkin kamu akhirnya bikin hasil karya apa, bikin kesenian apa. Kamu nih pasti tipenya artistik deh. Kamu pasti seperti artis gitu loh. Artis di sini bukannya selebritas ya, tapi maksudnya saya kamu bikin kerajinan tangan apa, atau kamu buka usaha apa yang mungkin menggunakan, memanfaatkan fungsi tangan kamu. Jadi kayak kayak kamu tumpahkan semua perasaan kamu kepada pembuatan sesuatu. Jadi kreatif hasilnya. Hasil ada kreasinya gitu. Bukan hanya sekedar terobsesi, ngoyo banget, pengen banget, pokoknya ambisius banget, bukan hanya itu, tapi juga akhirnya kamu bisa mengembangkan sesuatu, membuat sesuatu dengan perasaan kamu itu. Karena kalau perasaan kita berlebihan, terus kita nggak ada wadah untuk menumpahkannya, ya akhirnya memang menjadi toxic, menjadi tidak sehat, menjadi the devil. Tapi dengan adanya Temperance, dengan adanya the magician, yang saya rasakan per saat ini khususnya,
Atau mungkin dari dulu kamu seperti itu ya. Tiap kali kamu mulai ngerasa emosi kamu berlebihan, kamu mulai langsung melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Mungkin dari dulu seperti itu, tapi yang paling saya rasakan kuat sih per saat ini atau mungkin setahun terakhir ini, kamu akhirnya mulai bisa melepaskan diri dari energi yang terlalu mengikat, energi yang terlalu membelenggu. Karena kalau kita terlalu kepengen sesuatu, akhirnya kita malah terpenjara oleh sesuatu tersebut. Sesuatu di sini mungkin nggak harus seseorang, kita pengen pacaran sama seseorang, nggak harus seperti itu. Tapi bisa juga mungkin kita pengen banget bisa naik jabatan, pengen banget bisa dipromosikan, pengen banget bisa naik gaji, sampai-sampai kita melakukan segala daya dan upaya untuk bisa kelihatan oke di mata bos agar kita naik jabatan atau naik gaji. Nyikut kiri kanan, teman-teman di rekan-rekan kerja kamu mungkin akhirnya jadi sebel sama kamu, misalnya kayak gitu. Jadi energi the devil ini bisa termanifestasi, terwujud dalam bentuk apapun. Tapi yang pasti per sekarang kamu nonton video ini, energi kamu udah nggak toksik, atau setidaknya menipis jauh energi toksiknya. Tapi kamu tetap terikat, atau kamu tetap mengikuti kata hati, mengikuti intuisi, dan ditambah lagi ada roh atau arwah pelindung yang mungkin akan membisikkan kepada kamu, jangan ke situ, udah cukup, yuk kita bikin yang lain aja, yuk cabut gitu loh ya. Kayak akhirnya kamu jadi udah, gue terlalu berlebihan nih mikirin itu, hal itu atau orang itu. Udah gue mau bikin sesuatu aja deh, gue mau tumpahkan emosi gue ini ke kreativitas gitu. Jadi ujung-ujungnya ya keberuntungan kamu adalah mungkin dari apa yang kamu bangun, yang kamu buat, yang kamu kreasikan, itu mungkin bisa dijual. Itu mungkin bisa menjadi kebahagiaan tersendiri buat kamu. Kebahagiaan dalam arti kebanggaan gitu ya. Gara-gara, misalnya contohnya, gara-gara gue cinta banget sama si A, tapi tidak direspon, akhirnya sekarang gue bisa bikin lagu. Wah, bangga gue, coba gue jual lagu ini. Contohnya kan kayak gitu. Jadi yang saya rasakan tuh emosi kamu itu poten banget. Kalau dulu kamu sempat sering kali terjebak dalam energi the devil, sekarang dengan adanya Eight of Cups, kamu mungkin udah mulai bisa lebih cepat lepas dari energi the devil gitu loh. Dan yang terutama itu ya, yang terpenting juga dengan Temperance dan Jupiter, kayak ada yang ngejagain kamu gitu loh. Mungkin dari dulu ada yang ngejagain kamu, tapi kamunya aja bandel, kamunya aja bebel gitu loh. Dikasih tahu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu terobsesi, kamunya tetap aja emang cinta gitu loh. Tapi sekarang kamu mulai mendengarkan lebih cermat lagi arwah atau roh pelindung kamu. Oke? So anyway, wow. Good luck ya. Gambar kedua, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Hai, gambar ketiga. Selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card atau pilih kartu atau pilih gambar kali ini dengan tema Major Arcana apa yang merepresentasikan diri kamu. Major Arcana di dalam tarot, oke? Anyway, kita langsung lihat ada kartu apa, ada dadu apa, nanti kita baca sama-sama. Oke, wow. The Fool dan The Tower. Major Arcana yang merepresentasikan kamu adalah The Fool dan The Tower. Wow. Dua-duanya energinya mengejutkan, mengagetkan. Kamu pasti anaknya. Kamu pasti orangnya unik deh. Unik, eksentrik. Thank you. Oke. Oke.
kartu yang keluar, major arcana yang merepresentasikan gambar ketiga adalah The Fool dan The Tower. Klarifikasinya adalah Eight of Pentacles, King of Pentacles, dan Page of Swords. Di sini, planet yang mempengaruhi major arcana kamu adalah Pluto dan Mercury. Pluto adalah planet transformasi, perubahan. Mercury adalah planet komunikasi atau pikiran, logika. Oke? Oke, gambar ketiga. Wow. Energi kamu nih apa ya? Kayak mungkin dibandingkan sama orang-orang yang seusia kamu, mungkin dengan teman-teman sekolah kamu dulu, atau teman-teman sepantaran kamu dulu, atau saudara-saudara sepupu gitu ya. Bisa dibilang kamu adalah tipe seseorang yang gerak atau pergerakannya dalam hidup itu beda sendiri, melenceng sendiri. Jadi misalnya apa ya? Misalnya pada saat kamu dulu, nih saya kasih contohnya, mungkin usia kamu udah 30 ke atas lah ya. Misalnya pada saat dulu kamu masih remaja atau di bawah 20 tahun, yang teman-teman kamu yang lain, orang-orang yang sepantaran sama kamu kuliah, kamu udah kerja. Jadi yang lainnya masih pada kuliah, kamu udah kerja. Kamu nggak kuliah, lulus SMA, kamu langsung kerja. Karena ada Eight of Pentacles di sini. Kamu langsung kerja, masuk dunia kerja langsung. Terus pada saat umur pertengahan 20-an misalnya, teman-teman kamu, orang-orang yang sepantaran kamu udah menikah, mulai membangun keluarga, kamu mungkin keliling dunia. Energi kamu nih mengejutkan sekali soalnya. Dan sesuatu yang baru terus. Baru di sini dalam arti untuk orang-orang yang sepantaran kamu, untuk teman-teman kamu, energi kamu tuh nggak bisa diduga. Ada The Tower kan? Dan selalu baru dalam arti The Fool di sini dalam arti kan biasanya, standarnya, tradisionalnya umur segini kan kita masih kuliah. Kok dia malah kerja? Umur segini kan kita biasanya baru aja pada menikah, membangun keluarga, punya anak. Kok dia malah pergi keliling dunia? Gitu loh. Jadi bisa dibilang pergerakan kamu dalam hidup itu beda sendiri, nyeleneh sendiri di antara yang lain, di antara orang-orang di sekitar kamu. Ya teman-teman, sepupu, pokoknya orang-orang yang sepantaran deh rata-rata. Sampai-sampai mungkin orang-orang yang lebih tua dari kamu, ya kaget juga karena loh, anak gue, misalnya ibu kamu atau bapak kamu, anak gue nih padahal dia udah waktunya menikah tapi dia malah pergi keliling dunia. Kemarin disuruh kuliah dia nggak mau, dia maunya langsung kerja. Udah dapet duit, udah bisa nabung, gue kirain dia mau nikah, nggak taunya dia pergi keliling dunia. Contohnya tuh gitu. Jadi orang-orang yang lebih tua dari kamu juga kaget sama pergerakan kamu dalam hidup. Karena ini dua energi ini shocking banget. Dua energi kamu, major arcana yang merepresentasikan diri kamu tuh energinya shocking banget, mengejutkan, mengagetkan. Dan selalu sesuatu yang baru. Baru dalam arti tidak pernah dilakukan secara tradisinya orang-orang di sekitar kamu, gitu loh. Terus pada saat orang-orang di sekitar kamu mulai kerjanya, misalnya mulai jabatannya mulai naik, jadi supervisor, jadi manajer, bahkan mungkin ada yang jadi direktur, kamu malahan balik lagi ke sekolah, malahan kamu baru masuk kuliah, gitu loh. Jadi apa ya, bisa dibilang energi kamu nih beda dari orang-orang di sekitar kamu, terutama yang sepantaran. Tapi juga mengagetkan orang-orang yang lebih tua dari kamu. Kalau orang-orang yang lebih muda dari kamu, mungkin mereka terkagum-kagum, mungkin mereka pengen seperti kamu. Jadi kayak kamu bisa dibilang energinya trendsetter. Kamu yang ngeset tren di masa depan, di masa mendatang, gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan Eight of Pentacles ini
Contohnya yang tadi ya, waktu muda kamu orang-orang masuk kuliah, kamu malah kerja. Terus kamu punya duit kan, dengan King of Pentacles, terlepas kamu cewek atau cowok, dengan King of Pentacles kamu mulai kerja, kamu mulai punya duit, mulai nabung, uang tabungan kamu pakai untuk keliling dunia. Kamu ingin bertualang, kamu ingin punya pengalaman hidup yang luas, yang bisa ketemu banyak orang, yang bisa mempelajari budaya orang lain, kayak gitu loh. Jadi kamu mungkin open minded banget orangnya. Kemudian pada saat mungkin sekarang usia kamu udah 30-an menuju 40, contohnya kamu malah balik ke sekolah lagi. Mungkin ke sekolah nggak harus ngambil kuliah, tapi mungkin kamu ngambil kursus apa gitu loh, untuk supaya kamu bisa punya keahlian baru dalam hidup. Tapi kamu balik lagi ke sekolah. Ini terlepas kamu cewek atau cowok. Jadi dua energi ini adalah energi kamu. Kalau yang normal, yang standar ya, standarnya kita kan page of swords dulu dong. Kita mulai dari page dulu kan. Kita belajar dulu, kita punya pengalaman, kita menggali pengalaman dari orang lain dulu, baru kemudian kita menanjaki jenjang karir. Baru kemudian kita punya uang sendiri, contohnya gitu. Kalau kamu enggak, kamu malah kebalik. Jadi energi kamu shocking banget, mengagetkan sekali. Terus dengan Pluto di sini yang saya rasakan juga, karena kamu itu tadi trendsetter, kamu yang ngeset tren di masa depan, yang ngeset tren yang akan hits, yang akan menjadi panutan orang-orang lain, orang-orang di bawah kamu usianya. Karena itu dengan Pluto di sini, kamu kayak mentransform, merubah jalan pikiran orang-orang di sekitar kamu, jalan pikiran keluarga kamu. Jadi kayak ada tradisi yang berubah karena kamu. Ya tadi, tradisinya, standarnya sekolah dulu baru kerja. Kalau kamu kan enggak, kerja dulu baru nanti kalau udah puas main, udah puas menggali pengalaman sendiri, baru gue sekolah lagi atau ambil kursus apa gitu kan. Beda kan jadi. Tapi justru karena perbedaan itu, karena ada sesuatu yang nyeleneh itulah, dengan Pluto di sini kamu jadi mentransform, merubah jalan pikiran orang-orang di sekitar kamu yang tadinya terlalu konvensional, yang terlalu kuno, yang terlalu kudet, kurang update gitu loh. Jadi energi kamu nih wow banget. Buat saya sih ini sesuatu yang wow banget ya, berani banget. Karena kan kalau kita melanggar tradisi ya, dalam tanda kutip melanggar, atau kita tidak mengikuti tradisi, biasanya kita dicemooh, biasanya kita dianggap kecil, biasanya kita dihina bahkan. Tapi kamu berani aja, bodoh amat. Dengan the Fool di sini, gue akan melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Gue nggak harus mengikuti tradisi, gue nggak harus mengikuti yang biasa, yang standar. Gue akan bergerak sesuai dengan apa yang gue inginkan gitu loh. Dengan Mercury kamu cerdas banget. Ya cerdas lah. Dari kuliah kamu udah mulai masuk kerja. Maksudnya dari selesai SMA kamu langsung kerja, pengalaman dapet ya kan. Terus punya duit, kamu keliling dunia, keliling Eropa. Pokoknya kamu mungkin nggak usah keliling dunia lah. Mungkin kamu kerja tapi terus kamu menimba pengalaman keliling Indonesia aja. Itu juga udah sesuatu yang akan membuka pikiran kamu kan. Jadi dengan Mercury di sini kamu cerdas banget. Pinter banget kamu pasti. Pinter bukan hanya book smart ya, bukan hanya pinter dari buku, bukan hanya pinter dari sekolah, dari kuliah, tapi street smart. Kamu pinter di jalanan. Cerdas di jalanan karena kamu memang mengambil pengalaman sebagai pelajaran hidup. Jadi wow banget energi kamu. Wow, saya sampai merinding nih bacanya. Karena ini sesuatu yang nggak banyak orang seperti ini. Jadi congratulations, kamu adalah salah satu dari miliaran atau triliunan orang yang seperti ini. Oke? Anyway, gambar ketiga, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Hai gambar keempat, selamat datang di channel saya.
ini adalah pilih kartu atau pick a card, atau kali ini pilih gambar dengan tema Major Arcana yang merepresentasikan diri kamu. Major Arcana dalam tarot, oke? Kita langsung lihat ada kartu apa, ada dadu apa. Untuk gambar keempat nanti kita baca sama-sama. Fourth picture, please. Fourth picture, please. Thank you. Ada the lovers, ada the devil. Major Arcana yang merepresentasikan kamu adalah the lovers dan the devil. Yang saya dengar nih, I'm a lover, not a fighter. Saya adalah seorang pencinta, bukan petarung. Jadi ini kayak mungkin ada hubungannya dengan war and love, perang dan cinta. Mungkin kamu setiap kali dihadapkan pada pilihan perang atau konflik atau kedamaian gitu loh. Gambar keempat, please. Gambar keempat. Thank you. See? Lihat nih, ada Five of Wands kan? Perang. Konflik. Nice. Neptune dan Jupiter. Oke. Kartu yang keluar adalah Major Arcana yang merepresentasikan gambar keempat adalah the lovers dan the devil. Klarifikasinya adalah Queen of Swords, Five of Wands, dan Judgment. Dadu yang keluar adalah Neptune, planet spiritual, tapi juga planet ilusi, dan Jupiter, planet keberuntungan. Oke, gambar keempat. Seperti yang tadi saya bilang, pilihan-pilihan untuk kamu berperang, pergi perang, atau menjaga kedamaian, menciptakan kedamaian, itu kayaknya sering banget dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu tipe seseorang yang nggak tahu gimana, pokoknya tiba-tiba kamu berada di tengah-tengah dua pihak yang berperang, dua pihak yang berkonflik. Atau mungkin kamunya sendiri, kamu lagi duduk-duduk diam-diam, lagi minding your own business, ya kan? Lagi santai-santai aja, lagi ngelakuin kerjaan kamu aja, tapi tiba-tiba ada seseorang yang menyerang kamu, gitu loh. Jadi kayak energi kamu nih mungkin sebenarnya condong ke kedamaian, condong ke ketenangan. Tapi ada aja, dalam sehari mungkin setidaknya ada sekali aja keributan, kehebohan, konflik yang kayak meminta kamu secara langsung atau tidak langsung untuk mendamaikannya, gitu loh. Jadi mungkin tipe energinya gambar keempat adalah seseorang yang gimana bilangnya ya? Seseorang yang gue nggak mau peduli sama urusan orang. Gue punya kehidupan sendiri kok. Udah deh, gue mendingan jauh-jauh deh gitu loh. Tapi setiap kali kamu menjauh, setiap kali kamu nggak peduli, ada aja jalan konflik, ada aja jalan untuk konflik, kehebohan, kericuhan, keributan, memasuki kehidupan kamu, memasuki zona nyaman kamu gitu loh. Jadi kamu lagi duduk nyaman di zona kamu, tapi tiba-tiba ada aja yang masuk, yang bikin heboh suasana, bikin ribut suasana. Entah seseorang menyerang kamu langsung, atau ada dua pihak yang berkonflik, terus kayak secara langsung atau tidak langsung meminta kamu untuk mendamaikan suasana, gitu loh. Yang saya rasakan seperti itu, karena
Dengan the lovers dan the devil, ini kan dua energi yang kontradiksi kan. Kontradiksinya tuh kenceng banget gitu loh, kuat banget. Yang satu pencinta, yang satu lagi the devil, which is the devil kan si tukang cari gara-gara ya. Setan itu kan suka cari gara-gara kan. Nah, tipenya orang modelnya kan gitu kan. Jadi yang saya rasakan mungkin bukan kamunya yang cari gara-gara, tapi ada aja dalam sehari orang yang cari gara-gara, entah langsung ke kamu atau ada di sekitar kamu. Nah, di sini dengan Queen of Swords, yang saya rasakan nih, terlepas kamu cewek atau cowok, ini energi kamu. Dengan Queen of Swords di sini, setiap kali kamu tuh selalu berusaha untuk membicarakannya dulu, selalu berusaha untuk mendamaikannya dulu. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa didamaikan, maksudnya udah terlalu rusak gitu ya, atau terlalu toksik gitu, kamu siap berperang juga dengan Five of Wands. Apalagi ada Judgment kan, ini kan energi udah kamu udah dicoba, udah diserang berkali-kali, kamu kasih kesempatan, kamu kasih waktu untuk berubah misalnya, atau untuk memperbaiki diri misalnya seseorang yang lain. Tapi dengan Judgment akhirnya udah last call, panggilan terakhir, udah nggak bisa lagi, ayo deh kita perang gitu loh. Jadi mungkin kamu tipe seseorang yang condong ke arah kedamaian, ke arah ketenangan. Tapi karena kamu mungkin juga males ribut, mungkin juga kamu kadang-kadang nerima aja apa yang orang lakukan kepada kamu, akhirnya ya kamu diserang terus. Tapi kalau kamu udah keblebekan, kamu udah bicara berbuih-buih, masih juga nggak didengerin, baru deh tuh keluar tuh petarungnya. Energi petarung di dalam diri kamu baru keluar, baru muncul. Berani kamu langsung nih, gitu loh. Jadi Judgment di sini, ini adalah energi kamu juga, di mana kamu terus menerus kasih kesempatan sampai akhirnya nggak ada lagi kesempatan. Ini udah panggilan terakhir, ini udah ultimatum terakhir. Ayo kita perang deh, gitu loh. Perang di sini dalam arti ayo deh kita konflik terbuka. Ayo kita omongin deh nih, apa yang lo mau? Lo maunya gimana gitu? Atau pisah sama sekali, pisah sekalian. Udah deh, putus aja udah, gitu loh. Jadi bener-bener mungkin kamu tipe seseorang yang amarahnya dipendam, tapi begitu muncrat, begitu blar keluar, udah hancur semuanya, gitu loh. Hubungan yang mungkin mulai tidak sehat, terus kamu menyimpan unek-unek, menyimpan kekesalan sampai penuh, sampai membludak, baru deh kamu menjadi petarung, menjadi fighter, bukan lover lagi gitu loh. Walaupun sebenarnya kamu lebih condong sebagai seorang lover, seseorang yang penuh cinta gitu loh, yang menyukai kedamaian, ketenangan. Tapi entah kenapa pasti ada aja yang nyerang kamu, atau yang berkonflik di sekitar kamu, yang mau nggak mau kamu harus turun tangan gitu. Intinya tuh seperti itu. Di sini dengan Neptune dan Jupiter, yang saya rasakan nih, dengan Neptune dulu ya. Dengan Neptune nih, ini kan energi spiritual ya. Spiritual itu dalam arti mungkin gambar keempat sebaiknya sebisa mungkin selalu berpikiran secara spiritual mengenai konflik yang ada. Kayak, kenapa sih nih orang nyerang gue? Yang salah gue atau dianya nih yang lagi ribet, terus gue kena sasaran gitu loh. Jadi kayak, karena Neptune ini juga adalah energi yang penuh ilusi gitu loh. Jadi bisa jadi orang yang nyerang kamu itu sebenarnya dia menyerang dirinya sendiri. Cuma karena kamu ada di sekitar dia, akhirnya kamu kena juga gitu loh. Akhirnya kamu kena sasaran juga. Kalau udah kayak gitu kan, kamunya jadi jadi entah menyimpan unek-unek kalau misal kamu nggak marah balik. Tapi kalau misal kamu marah balik, akhirnya jadi brutal peperangannya, konfliknya gitu loh. Jadi
Dengan Neptune di sini, mungkin kamu harus sering-sering mempelajari kejiwaan orang-orang yang menyerang kamu. Kejiwaan di sini dalam arti kenapa dia begitu ya ke gue? Oh, mungkin karena dulu orang tuanya begitu ke dia, jadi dia sekarang kayak pelampiasan. Contohnya tuh kayak gitu. Contohnya apa? Dengan Neptune di sini kayak kamu nih dipanggil, gambar keempat dipanggil untuk bisa mempelajari kenapa seseorang melakukan suatu hal, dasarnya apa, alasannya apa, backgroundnya apa, masa lalunya bagaimana gitu loh. Jadi kayak kamu dipanggil untuk bisa menjadi psikolog atau paling tidak mempelajari psikinya orang lain, kejiwaannya orang lain. Karena kalau kamu udah memahami kenapa orang itu seperti itu, kamu nggak perlu ini sampai keluar judgment, sampai keluar perang, nggak perlu. Kamu udah langsung punya pilihan, mau tetap stay sama orang itu, mau tetap ada di sekitar orang itu, atau cabut aja. Karena buat kamu, kedamaian dan ketenangan itu penting. Jadi kalau misalnya kamu sengaja atau tidak sengaja dikelilingi oleh orang-orang yang bawaan yang ngajak ribut, yang bawaannya bikin kamu mengeluarkan ultimatum, yang bawaannya bikin kamu jadi toksik karena nyimpen unek-unek kebanyakan. Dengan kamu mempelajari kejiwaan orang-orang tersebut, kamu akan punya dua pilihan. Tetap tinggal di situ, stay di situ bersama orang-orang itu, atau cabut aja. Dan kalau kamu udah mempelajari kejiwaan orang-orang di sekitar kamu mungkin akan langsung, udah gue cabut aja, nggak bisa gue menghadapi orang kayak gitu, nggak mau gue, bukan nggak bisa, nggak mau gitu loh. Karena yang saya rasakan dengan energi The Lovers keluar duluan sebelum The Devil, kamu tipe seseorang yang sebenarnya menyukai atau lebih memilih kedamaian dan ketenangan. Cuma nggak tahu kenapa selalu ada di tengah-tengah konflik gitu loh. Dengan Jupiter di sini, yang saya senang di sini dengan adanya Jupiter adalah gambar keempat, kayak apa namanya ya, kayak setiap kali ada konflik, pikiran kamu tuh terbuka lebih luas lagi. Jadi makanya dengan adanya Neptune juga, kamu diminta untuk bisa mempelajari kejiwaan orang lain. Bukan hanya kejiwaan kamu aja, tapi juga orang lain. Jadi kan lebih luas lagi kan pengetahuan kamu, pemahaman kamu mengenai jiwa manusia. Jiwa-jiwa manusia yang mungkin sakit, jiwa-jiwa manusia yang mungkin senengnya konflik gitu loh. Yang bermasalah lah, jiwa-jiwa manusia yang bermasalah nih awalnya gimana sih? Masa lalunya kayak apa sih? Dia digimanain sih sama orang tuanya gitu loh. Jadi dengan Jupiter di sini, pengetahuan kamu, pemahaman kamu mengenai orang-orang lain, mengenai manusia-manusia lain itu semakin membesar, semakin meluas. Yang ujung-ujungnya kamu akan bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan yang benar-benar damai dan tenang. Kalau sekarang mungkin kamu lebih sering menghindar dari konflik. Tapi itu bukan kedamaian dan ketenangan yang sebenarnya yang kamu dapat. Karena kamu menghindar kan. Suatu kali akan datang lagi itu konflik. Kehebohan, keributan, kericuhan itu akan muncul lagi. Tapi kalau kamu sudah mempelajari kejiwaan orang-orang lain di sekitar kamu, pemahaman kamu sudah meluas, pemikiran kamu sudah meluas mengenai kenapa orang itu seperti itu, akhirnya kamu akan bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan yang sebenarnya. Karena kamu akan langsung memilih, langsung mengeluarkan judgement ini. Gue gak mau lagi deh pacaran sama lo, capek gue ngadepin orang marah-marah. Gue tahu kenapa lo marah-marah gitu loh. Lo marah-marah karena lo gak pernah diginiin kan sama orang tua lo. Udah deh, gue gak bisa kasih itu ke lo, jadi lo cari aja orang lain, cari aja pasangan lain gitu. Jadi akhirnya kamu bisa lepas dari energi konflik. Dengan yang sebenarnya, kamu akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan, cinta yang sebenarnya. Kalau selama ini yang saya rasakan nih dengan 5 kartu ini, mungkin
Per saat ini kamu masih menghindar aja. Tapi kalau menghindar terus, nggak selesai-selesai kan. Tetap aja orang yang rese akan tetap menyerang kamu. Atau kamu tiba-tiba tetap aja akan berada di tengah-tengah konflik lagi. Karena kamu selalu menghindar, makanya malah didatengin gitu. Tapi kalau kamu masuk ke energi Neptune dan Jupiter ini, memperluas pemahaman kamu mengenai manusia-manusia di sekitar kamu secara kejiwaan mereka, akhirnya kamu akan punya pilihan. Tetap berada di situ dengan orang-orang itu atau cabut. Bener-bener mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang sebenarnya. Oke? Wow. Anyway, gambar keempat. Good luck ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.